warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mengingatkan kembali visi pribadi seorang mukmin adalah setiap Jumat ini kita diingatkan agar selalu ingat visi ini. Visi itu adalah ittaqullah. Hiduplah untuk berorientasi takwa. Jangan sampai keluar dari Masjid Al-Latif ini usai Jumatan ini bobot ketaatan kita kepada Allah tidak bertambah, maka rugilah dan gagallah sholat Jumat pada hari ini. Jamaah rahimakumullah, tema yang akan khatib sampaikan adalah jangan jadi ayah gagal. Sebuah pesan untuk kita para lelaki dan para ayah. Kenapa ada forum Jumatan di dalam Islam seperti ini? Dan kenapa cuma laki-laki yang diundang? Kenapa perempuan tidak dibuatkan forum seperti ini? Insya Allah kalau kita berperan sebagai ayah dengan baik, separuh persoalan bangsa insya Allah teratasi. Problem keayahan di dunia dalam sebuah konferensi disimpulkan konferensi para ayah tentang fenomena lapar ayah, fenomena ayah bermasalah. Anak-anak kita paksa untuk menjadi anak yang saleh dan salehah, sementara ayah tidak bisa menjadi teladan ke sana. Padahal anak hanyalah peniru sejati para ayah. Di dalam Al-Quran ada 4 contoh lelaki teladan sebagai individu dan sebagai kepala keluarga. Sebelumnya saya ingin ingatkan, umur 5-12 tahun anak Indonesia sekarang terindikasi banci. Ini versi BKKBN. Sehingga kalau si banci pada acara favorit di TV itu tidak muncul, maka rating acara tersebut jatuh. Berarti ada masalah besar dengan bangsa ini. 1000 anak SMP di Cirebon, satu kota Cirebon yang kecil itu, terindikasi lesbi dan gay. Banyak sekali fenomena kebencian ini. Ternyata penyebab utamanya adalah karena anak kurang asupan keayahan dari para ayah. Karena umumnya ayah sibuk menjadi mesin ATM yang dikunjungi anak kalau diperlukan uangnya. Sebab ayah memang posisikan dirinya sebagai pencari uang, tidak menjalankan peran pengasuhan kepada anak-anaknya. 4 lelaki yang digambarkan di dalam surah Ali Imran ayat 33 adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Menarik sekali. Khusus Adam dan Nuh disebutkan sebagai individu, khusus Ibrahim dan Imran disebutkan sebagai keluarga. Ala Ibrahim wa ala Imran. Ini tinjauan tadabbur saya di luar pengertian tafsir secara letterless. Adam yang diciptakan langsung dengan tangan Allah, dan Allah langsung yang mengajarkan kepada Adam, dan jadilah dia manusia paling jenius. Tentu bertentangan dengan konsep sejarah yang mengatakan bahwa manusia primitif itu bodoh bahkan seperti kera. Tidak. Manusia pertama itu diciptakan oleh Allah dengan tangannya langsung, dan Allah sendiri yang menjadi gurunya. Wa 'allama Adam al-asma kullah. Jadi teori-teori seperti ini berbahaya. Yang menarik adalah bahwa Allah ciptakan juga pasangan Adam. Allah lah yang memilihkan pasangan buat Adam bernama Hawa.
tetapi digambarkan tentang Qabil dan Habil, anaknya yang tidak menjadi teladan. Mungkin ini salah satu alasan kenapa kemudian penyebutan Adam tidak sebagai kepala keluarga, tetapi sebagai individu. Yang kedua, Nuh alaihissalam adalah rasul pertama di muka bumi. Adam nabi pertama, tetapi rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Ini juga sekaligus membantah teori orang di muka bumi ini kalau ditanya sebetulnya sejarah manusia pada awalnya itu A, beragama ateis, animisme dan dinamisme, atau beragama tauhid. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah disebutkan bahwa awalnya agama manusia itu adalah animisme dan dinamisme. Ini salah. Ini sebetulnya adalah peniadaan agama. Yang betul adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kana an-nasu ummatan wahidah. Awalnya manusia itu adalah umat yang satu, beragama tauhid. Terjadilah kesyirikan pasca generasi Adam yang ke-6, Idris alaihissalam. Adam alaihissalam hidup dan berjumpa dengan generasi ke-6-nya bernama Nabi Idris. Setelah wafat barulah terjadi kesyirikan. Sudah ada maksiat di zaman Adam sampai Idris, pembunuhan, perzinahan dan sebagainya, tetapi belum ada kemusyrikan. Terjadilah kemusyrikan pada orang tua Nuh. Faba'atsallahu an-nabiyyin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Maka Allah utuslah rasul pertamanya, yaitu Nuh alaihissalam, karena sudah ada kemusyrikan di muka bumi. Nuh alaihissalam. Jadi awalnya semua manusia ini beragama yang satu, agama tauhid. Adalah keliru kalau kita mengatakan awalnya Indonesia adalah Majapahit yang Hindu dan Buddha. Adalah juga salah kalau kita mengatakan Majapahitlah yang telah menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada sejarah. Bahkan kesalahan terbesar adalah ketika kita menilai ada sosok bernama Gajah Mada. Siapa Gajah Mada? Wajah yang sering diperlihatkan di sekolah itu cuma tafsiran ahli sejarah terhadap ahli sejarah terhadap ahli sejarah. Ternyata patung Gajah Mada itu hanya sebuah celengan di sebuah museum di Jawa Timur, hasil temuan National Geographic. Tidak ada sosok manusia yang bernama Gajah Mada. Lalu berasal dari mana itu sumpah palapa? Hanya karangan. Yamin yang ingin mengatakan NKRI harus bersatu, tapi dengan persepsi yang tidak berdasar. Baik, sedang cuma rahimakumullah. Saya ingin kembali kepada persoalan ayat supaya ilmu kita berdasar kepada nusus syar'iyyah, kepada teks-teks agama, termasuk membangun bangsa ini. Gak bisa Indonesia yang dasarnya Islam dipimpin oleh orang yang berantakan cara berpikirnya tentang Islam. Begitu juga rumah tangga. Siapa yang suruh masukkan demokrasi ke dalam rumah tangga? Demokrasi itu hanya sebuah teori politik yang tidak boleh masuk ke dalam rumah tangga. Sehingga tidak demokratis orang tua yang menyuruh anaknya sholat di usia 7 tahun dan memukulnya kalau tidak sholat di usia 10 tahun, karena ini kekerasan versi HAM, anak kandung daripada demokrasi. Sedang cuma rahimakumullah. 4 lelaki itu adalah Adam, kemudian Nuh, broken home. Broken home bukanlah keluarga yang bercerai. Broken home adalah keluarga yang gagal menjadi lembaga penanaman tauhid di dalam rumah tangga. Itu broken home. Meski anaknya sarjana, S3, berpenghasilan tinggi. Broken home adalah keluarga yang gagal menanamkan nilai-nilai tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat orang tua yang sukses. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Contoh orang tua sukses adalah sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Baqarah 133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Menjelang kematian, baru kita sebagai orang tua akan merasakan guncangan yang sangat dahsyat sebagaimana Yakub alaihissalam. Kamu tidak hadir Muhammad, tapi yakinlah ada keguncangan besar pada diri Yakub. Yakub atau gelarnya Israel, hamba Tuhan yang dirubah oleh orang Yahudi menjadi yang menang melawan Tuhan.
Di akhir kematiannya, pada kondisi yang sangat menakutkan karena amanah anak. Apa yang terjadi? Untuk cross check ujian terakhir, sudahkah dia menjadi ayah yang amanah ataukah dia menjadi ayah yang gagal? Ada 3 indikatornya di surat Al-Baqarah ini. Ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku sekalian, ini mungkin menjadi hari penting persimpangan, apakah ayah akan bahagia di akhirat ataukah ayah akan menjadi sengsara nanti di dalam kubur. Silakan ayah. Ananda, ayah cuma ingin cek apakah ayah sukses mendidik kalian ataukah ayah gagal. Tolong jawab satu pertanyaan ayah. Siapa ya? Apa pertanyaan itu? Ma ta'buduna min ba'di. Apakah yang akan kalian sembah selepas kematian ayah? Untungnya Yakub sukses karena anaknya memenuhi 3 kriteria ayah yang sukses. Anaknya menjawab, na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ayah, selepas kematian ayah, kami akan menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. 2, ilahan wahidan, tidak akan sekutukan Allah. Dan yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun, kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya kami berpasrah dan mengikuti aturan mereka. Orang tua, ayah terutama akan meninggal dunia insya Allah dengan tenang karena sukses mendidik anaknya, karena anaknya telah mentauhidkan Allah, tidak syirik dan pasrah kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menarik di ayat ini adalah kenapa dialognya antara ayah dengan anak, bukan anak dengan ibunya. Ada 17 dialog anak dengan orang tua di dalam Al-Quran, 14-nya adalah dialog antara anak dengan ayah. Dan 2 saja ayat menunjukkan dialog anak dengan ibu. Lihat, 14 dibanding 2. Dan hanya 1 dialog anak dengan orang tua yang tidak dijelaskan dialog ini dengan anak atau dengan ayah atau dengan ibu. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya asupan keayahan kepada anak. Fenomena anak-anak banci sekarang, tawuran, geng motor, karena anak kita salah menempatkan keberanian, salah menempatkan nyali. Sementara yang jadi pemimpin rada-rada banci karena kurang asupan ayah, curhat ke publik, lambat mengambil keputusan dan peragu. Bahayanya anak laki-laki kalau kurang asupan keayahan seperti itu. Dari ibu, anak mengenal yang namanya cinta. Dari ibu, anak belajar bagaimana memposisikan rasa. Tapi dari ayah, anak perlu logika. Dari ayah, anak perlu belajar makna. Dari ayah, anak perlu menempatkan keberanian. Dari ayah, anak perlu belajar ilmu yang mana namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dari ayah, dia perlu belajar yang namanya sabar. Dari ayah, dia perlu memahami apa yang disebut dengan menang ayah. Kalau mau tahu seperti apa anakmu nanti, terutama anak perempuanmu, terhadap dirimu, lihat jodohnya, siapa yang dia cari. Orang yang seperti ayahnya atau orang yang tidak seperti ayahnya. Tapi menarik sekali di ayat ini. Na'budu ilahak wa ilaha abaik. Ayah, kata anak Yakub, kami akan menyembah Tuhan ayah. Kenapa dia tidak sebut tidak menyembah Allah? Kenapa dia menyebut kami akan menyembah Tuhan ayah? Tuhan kakek, kakek ayah, Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ada kebanggaan bagi si anak ketika dilekatkan kepada ayahnya. Ada kebanggaan bagi si anak ketika disandingkan dengan ayahnya. Ada kebanggaan dilekatkan pada keluarga ayahnya. Sekarang, berapa banyak anak yang tidak suka pada ayahnya? Di Solo, KPK bikin penelitian. KPK bikin penelitian, berani jujur itu hebat. Untuk menanamkan kejujuran, tidak dimulai dari sekolah, tapi dari rumah tangga. Ternyata dalam sebuah penelitiannya, KPK mengatakan mayoritas anak-anak kalau sudah berbicara kejujuran tidak percaya orang tua. Ini fakta lapangan. Kebanyakan anak-anak sudah tidak mempercayai kejujuran ayahnya, kejujuran seorang ayah. Di ayat ini, anak Yakub begitu bangga kepada ayahnya.
bahkan bangga kepada kakeknya. Disebutkan Ibrahim, Ismail dan Ishak. Sedang jemaah rahimakumullah. 4 lelaki itu Adam, Nuh, kemudian Ibrahim dan Imran. Ada yang menarik dari Ibrahim dan Imran dari sudut pandang Al-Quran yang saya pahami. Ibrahim bukanlah keluarga yang ingin membangun istana. Nanti kalau sudah punya rumah, pengen punya istana, pengen punya villa, tidak. Ibrahim adalah keluarga pengembara, aslinya orang Babilonia, sebelah utara Irak, kemudian perjalanan ke Irak, kemudian ke Haran, kemudian pergi ke Mesir, kemudian pergi ke Syam, lalu tempatkan Hajar dengan putranya Ismail, lalu kembali lagi tinggal dengan istri pertamanya Sarah di Syam, kemudian punya keturunan Ishak, Ishak punya anak Yakub, dan seterusnya. Jadi Ibrahim adalah seorang kepala rumah tangga yang memang menyebarkan nilai-nilai tauhid di muka bumi, dan Ibrahim bisa dikatakan nenek moyang manusia yang ketiga setelah Adam, Nuh, kemudian Ibrahim. Beda halnya dengan Adam dan Nuh sebagai bapak biologis manusia, maka Ibrahim adalah bapak tauhid, bukan bapak monoteisme. Saya tidak setuju dengan istilah monoteisme seperti yang terjadi di Indonesia sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa jika tidak ditarik kepada tauhid, asal dia menyatukan Tuhan, apakah Tuhan matahari atau Tuhan benda, dia sudah yang Maha Esa, yang artinya monoteisme. Bukan. Ibrahim adalah bukan bapak monoteisme, bapak tauhidullah yang tidak mengakui matahari sebagai satu-satunya Tuhan sebagaimana yang difahami oleh agama monoteisme. Ibrahim betul-betul pendidik tauhid kepada anak-anaknya agar tidak menjadi ayah gagal. Sedang jemaah rahimakumullah. Yang menarik dari Imran adalah dia memilih sendiri gurunya, siapa yang boleh jadi guru anaknya. Seperti Ibrahim, setelah sukses menerima ujian dari Tuhannya dan berani menyembelih anaknya karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun begitu dia cinta kepada anaknya. Yang paling dibanggakan seorang ayah dari anak adalah falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai. Ketika anak sudah bisa membantu ayah dalam bekerja, ayah mana yang tidak bahagia? Ayah mana yang tidak bahagia kalau anaknya sudah bisa menjadi partner kerja bagi ayahnya? Saya kira ini menjadi kebahagiaan kita bersama. Posisi Ismail saat itu sudah seperti itu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah pada usia bisa bekerja sama dengan ayahnya, lalu perintah menyembelih diturunkan. Ibrahim berani lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sukses Ibrahim. Setelah sukses maka Allah tunjuk dia, qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Kamu baru pantas menjadi pemimpin bagi manusia. Enggak pantas jadi pemimpin kalau mimpin keluarga saja enggak becus. Berapa banyak di antara kita sukses di kantor tapi tidak sukses di rumah, karena ukuran sukses hanya melihat di kantor. Sukses itu di keluarga, sukses itu di masyarakat, sukses itu di negara ini, sukses juga di kantor, sukses di keluarga besar, sukses di akhirat, sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sukses seperti yang dijalankan oleh para nabi dan rasul dan orang-orang yang saleh itu. Buat apa sukses di kantor kalau tidak sukses di rumah? Buat apa sukses di kantor kalau tidak sukses di masyarakat? Apa artinya sukses di kantor kalau tidak sukses bagi bangsa dan negara ini? Sedang jemaah rahimakumullah, Imran lain lagi. Yang berhak mendidik putrinya yang bernama Maryam adalah satu, tipe gurunya dia cari sendiri. Karena anak berguru bukan pada tembok, bukan pada universitas. Anak berguru pada guru. Siapa gurunya? Jadi kalau ada anak bertanya, "Pak, nanti aku kuliah di kampus yang mana ya, yang bagus, yang keren?" Salah, pertanyaan itu salah, anak. Pertanyaannya adalah, kalau kamu kuliah, profesornya siapa yang bakal bisa mendidik ilmu kamu itu, nak? Anak belajar bukan pada tembok, bukan pada sistem, tapi belajar pada guru. Yang menarik dari Imran, yang boleh menjadi guru bagi Maryam adalah satu, setiap guru yang penanya pernah digunakan untuk menulis Taurat. Dan pena itu, semua orang yang mendaftar harus mengikuti audisi Imran. Setiap guru yang pernah menulis penanya untuk menulis Taurat wajib melemparkan penanya di atas sungai yang arusnya mengalir. Ternyata ada yang menarik. Hanya penanya Zakaria yang tidak terbawa arus dan bahkan berani melawan arus. Pena ini cocok untuk mengajarkan ilmu kepada anak saya, dan pemilik pena ini cocok untuk mengukir karakter anak saya. Sejauh itu dan sedetail itu. Istrinya pun diajarkan untuk mentauhidkan anaknya, sehingga
doa ibunya Maryam adalah Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Tuhan, kalau sampai satu hari kau berikan aku anak dan anak itu terlahir, akan kujadikan anak itu milikmu kembali. Kuserahkan sepenuhnya kepadamu lagi, muharraran, dan kujadikan anak itu menjadi penjaga rumah ibadah. Itu visi Maryam yang kemudian ada pada diri Maryam karena didikan seorang ayah. Sedang cuma rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak menjadi ayah yang gagal. Ada anak kalau ayahnya pulang, dia memilih lebih enak tinggal di kamar saja supaya nggak lama-lama ketemu ayah. Dan ada anak yang hafal perkataan ayahnya, belajar, tidur, makan, sholat, tapi dia tidak pernah menggandeng tangan anaknya untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Dia tidak pernah bisa menjadi teladan baik bagi anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ayah-ayah yang amanah dan ayah-ayah yang teladan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salah satu doa monumental Nabi Ibrahim untuk anaknya adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ayah gagal adalah anak yang disuruh mendoakan ayahnya, tapi ayah nggak punya doa buat anaknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alas sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'alat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang mendirikan salat, yang menegakkan tauhid. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mendirikan salat, cucu-cucu yang mendirikan salat dan menegakkan kalimat la ilaha illallah di dalam rumah tangga kami. Ya Allah, mampukan kami menjadi ayah yang amanah. Mampukan kami menjadi ayah yang amanah. Mampukan kami menjadi ayah yang amanah di hadapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.